Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya dan mari kita berkembang bersama. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2014 yang berjudul Girl House. Film ini menceritakan tentang sekumpulan wanita yang berada di sebuah rumah agensi pembuatan video dewasa, diburu dan kemudian dibunuh oleh seorang psikopat gila dengan sangat sadis. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ke depan adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, kunci pintu kamarnya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang anak laki-laki yang sedang dikejar oleh sekumpulan anak perempuan. Anak laki-laki ini kemudian berusaha mencoba masuk ke dalam sebuah rumah, namun rumah ini sepertinya terkunci. Anak-anak gadis yang mengejar bocah laki-laki ini kemudian datang dan menggoda bocah laki-laki ini. Mereka lalu membuli anak ini dengan panggilan Loverboy. Salah seorang gadis kecil itu lalu meminta Loverboy untuk menciumnya. Setelah menutup mata dan akan mencium gadis kecil itu, tiba-tiba para gadis ini lalu memprosotkan celana dari anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu kemudian berusaha menaikkan celananya, namun dihalangi oleh para gadis kecil yang sedang membulinya ini. Para gadis kecil ini kemudian meminta kepada anak laki-laki itu untuk menunjukkan pusakanya kepada mereka. Setelah itu mereka akan gantian menunjukkan mahkotanya kepada anak laki-laki ini. Anak laki-laki itu kemudian tergoda dengan apa yang dikatakan para gadis kecil itu. Seketika itu, dia lalu membuka celananya dan memperlihatkan pusakanya di hadapan para gadis kecil ini. Para gadis kecil yang melihat pusaka anak laki-laki ini kemudian tertawa dan berkata bahwa pusaka miliknya sangat kecil dan membuat mereka geli saat melihatnya. Anak laki-laki itu kemudian berlari pergi meninggalkan para gadis kecil itu. Dia kesal dan merasa telah dipermainkan oleh para gadis kecil tadi. Salah satu gadis kecil itu kemudian pulang menaiki sepedanya. Di perjalanan, dia merasa bahwa ada seorang yang sedang mengawasi dirinya. Karena takut, gadis kecil ini lalu mengayuh sepedanya dengan cepat. Tiba-tiba, anak laki-laki yang dia bully tadi sudah berada di depannya lalu menjegal sepeda yang dia naiki hingga membuatnya terlempar ke sisi sebuah jembatan di situ. Gadis kecil ini terlihat terluka parah dan kemudian meminta maaf kepada anak laki-laki yang dia bully tadi. Namun, anak laki-laki ini sepertinya tidak memperdulikan perkataan gadis kecil itu, lalu menendangnya sampai jatuh ke dasar jembatan dan kemudian tewas. Beberapa tahun setelah kejadian tadi, diperlihatkan ada seorang wanita bernama Kelly sedang berada di kamarnya sambil membuka baju di depan laptop. Dia terlihat seperti sedang melakukan perintah dari orang yang melihatnya melalui laptop itu. Ternyata Kelly di sini sedang berlatih bersama temannya, karena Kelly berencana untuk bekerja di salah satu situs streaming dewasa di kotanya. Kelly kemudian menelepon ibunya dan berkata bahwa ibunya tidak perlu risau dengan biaya kuliahnya karena dia akan segera bekerja dan membiayai kuliahnya sendiri. Di sini Kelly berbohong kepada ibunya. Dia mengaku kepada ibunya bahwa dia akan bekerja paruh waktu bersama dosennya. Padahal niat Kelly adalah bekerja di sebuah situs streaming dewasa bernama Girl House. Siang itu terlihat Kelly sedang berada di depan asramanya. Saat setelah itu datanglah sebuah mobil dan mengajak Kelly pergi dari sana. Ternyata mobil ini adalah sebuah mobil yang sedang menjemput Kelly untuk pergi ke kantor Girl House. Di dalam mobil terlihat ada seorang laki-laki bernama Gary yang merupakan bos dari Girl House. Kelly kemudian menanyakan apakah keamanan dari Girl House aman dan terjamin. Gary lalu menjelaskan bahwa keamanan dari Girl House begitu sangat terjamin dan diawasi selama 24 jam oleh IT profesional. Gary ternyata telah lama ingin mengajak Kelly bekerja di situs streaming video miliknya ini. Dia begitu yakin bahwa Kelly akan mudah terkenal karena memiliki wajah yang cantik dan juga tubuh yang indah. Setelah beberapa saat kemudian sampailah Kelly di rumah Girl House. Mereka kemudian disambut oleh Steve yang merupakan keamanan dari rumah tersebut. Terlihat di sini keamanan rumah Girl House begitu sangat ketat karena banyaknya CCTV yang terpasang di setiap sudut rumah itu. Gary lalu menjelaskan kepada Kelly bahwa keberadaan dari rumah Girl House ini begitu sangat dirahasiakan
Karena untuk menjaga agar tidak ada orang yang macam-macam dan mencoba mengganggu para gadis yang bekerja di sana. Sistem dari Girl House ini juga sangat berbeda dari situs streaming video lainnya. Karena setiap sudut rumah semuanya telah dipasangi kamera agar para penonton yang melihat streaming video ini lebih leluasa memilih siapa gadis yang ingin mereka lihat, dan semua ini disiarkan secara langsung setiap detiknya. Para gadis yang tinggal di rumah Girl House ini antara lain ada Kat, Janet, Heather, Mia, dan Devon. Kemudian setelah berkenalan dengan Kelly, Kat lalu mengantarkannya menuju ke kamar yang akan ditempati Kelly selama bekerja di Girl House ini. Malam harinya Kelly dan juga para gadis yang bekerja di Girl House ini terlihat sedang makan malam bersama. Di sini, mereka semua kemudian bercerita tentang kehidupan masing-masing dari para gadis-gadis ini. Lalu disinilah kita baru tahu bahwa alasan Kelly bergabung dengan Girl House adalah ingin membantu ibunya yang sedang sakit dan membiayai kuliahnya sendiri mengingat ayah Kelly yang baru saja meninggal. Setelah selesai makan malam, Kelly langsung memulai debutnya di streaming video Girl House. Awalnya, Kelly di sini terlihat gugup dan ragu-ragu, namun kemudian dia jadi terbiasa untuk berpose di depan kamera video ini. Setelah Kelly memulai aksinya, terlihat polling dari video Kelly terlihat cepat merangkak naik dan semua penonton streaming menjadi tertuju pada aksi Kelly ini. Kemudian di antara penonton streaming video ini ternyata ada salah satu teman sekolah Kelly bernama Ben melihat aksinya ini. Tiba-tiba seseorang masuk ke dalam room Kelly bernama Loverboy. Namun, dia sudah terlambat karena Kelly sudah berpamitan untuk menyelesaikan live streaming pertamanya ini. Dan Kelly di sini kemudian berjanji bahwa besok sore dia akan live khusus untuk Loverboy ini. Loverboy adalah anak laki-laki yang di awal film tadi diperlihatkan telah membunuh gadis kecil yang telah membulinya. Loverboy kini menjadi seorang hacker yang handal dan terlihat di sini dia mampu memutar rekaman live Kelly yang telah berakhir dari dalam rumahnya. Di tempat lain terlihat teman Kelly bernama Ben masih merasa bingung dengan apa yang telah dilakukan Kelly itu. Ben bertanya-tanya mengapa Kelly sampai nekat bergabung di situs streaming video dewasa ini. Karena Ben di sini ternyata sudah lama menaruh hati terhadap Kelly dan keadaan ini membuat Ben menjadi frustasi. Di rumah Girl House terlihat ada seorang yang masuk ke ruang security rumah dan mengambil kode akses rumah yang berada di ruang security yang sedang tidur itu. Orang ini kemudian masuk ke dalam rumah dan diketahui oleh para gadis yang berada di dalam rumah Girl House ini. Setelah itu, salah satu gadis membuka pintu rumah dan ternyata orang ini adalah Anna yang dulu merupakan gadis yang pernah bekerja di rumah Girl House ini, namun dipecat karena kecanduan narkoba. Bos Girl House yang menyaksikan kedatangan Anna dari CCTV kemudian memberikan kesempatan kedua untuk Anna agar bisa bekerja di rumah Girl House kembali. Pagi itu untuk pertama kalinya Kelly mandi di rumah Girl House dengan kamera CCTV dan tayang secara live. Loverboy yang melihat Kelly dari rumahnya terlihat begitu sangat menyukai dan mengagumi tubuh Kelly. Setelah mandi, Kelly lalu berpamitan kepada teman-temannya untuk berangkat kuliah. Kemudian, saat sore itu Kelly ingin pulang dari kuliah, dia dikagetkan dengan kedatangan Ben ke kampusnya untuk menemuinya. Ben lalu mengatakan kepada Kelly bahwa kedatangan dirinya ke kampus Kelly adalah karena dia setiap 2 minggu sekali ada kunjungan belajar di sana. Lalu, mereka berdua kemudian saling bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Kelly kemudian bercerita kepada Ben bahwa ayahnya baru-baru ini telah meninggal dan dia harus bekerja untuk membiayai kuliahnya dan juga ibunya. Di sini akhirnya Ben mengetahui kalau alasan Kelly bekerja di Girl House adalah untuk membantu ibunya dan membiayai kuliahnya sendiri. Ben lalu meminta nomor ponsel Kelly yang lalu beranjak pergi meninggalkan Ben untuk segera kembali ke rumah Girl House karena dia ada janji dengan Loverboy.